Halo sedulur, kali ini SKR.TV akan membahas kota Banjarnegara. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, silakan Anda tekan subscribe channel SKR.TV agar tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Banjarnegara merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang di masa lalu. Kabupaten Banjarnegara disebut bahwa pada zaman dahulu ada seorang tokoh masyarakat yang bernama Kiai Maliu sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu Selatan Jembatan Celangkap. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali. Kabupaten Banjarnegara disebut bahwa pada zaman dahulu ada seorang tokoh masyarakat yang bernama Kiai Maliu. Ia sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu Selatan Jembatan Celangkap. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali. Sejak saat itu, Kiai Maliu kemudian mendirikan pondok atau rumah sebagai tempat tinggal di yang baru. Dari hari ke hari, kini kian ramai dengan para pendatang yang kemudian mendirikan rumah di sekitar tempat tersebut, sehingga membentuk satu perkampungan yang baru. Kemudian perkampungan yang baru dinamai Kampung Banjar, sesuai dengan daerahnya yang berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk desa baru tersebut, Kiai Maliu diangkat menjadi petinggi kepala desa, sehingga kemudian dikenal dengan nama Kiai Ageng Maliu Petinggi Banjar. Keramaian dan kemajuan desa Banjar di bawah kepemimpinan Kiai Ageng Maliu kini semakin pesat. Tatkala kedatangan Kanjeng Pangeran Giri Wasiat, penambahan Giri Pit dan Nyai Sekati yang sedang mengembara dalam rangka siar agama Islam. Ketiganya merupakan putra Sunan Giri, Raja di Giri Gajah Gresik yang bergelar Prabu Satmoko. Sejak kedatangan Pangeran Giripit, desa Banjar menjadi pusat pengembangan agama Islam dan menjadi desa Banjar. Karena kepemimpinannya itulah, desa Banjar semakin berkembang dan ramai. Desa Banjar yang didirikan oleh Kiai Ageng Maliu inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Dalam Perang Diponegoro, Raden Tumenggung Dipayuda IV berjasa kepada pemerintah Mataram, sehingga diusulkan oleh Sri Susuhan Pakubuwono VII untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 1831 nomor 1, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus, statusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjar Watu Lembu, usul tersebut disetujui.
Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kesultanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar atau sekarang Kota Banjarnegara menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan atau Banjar, inilah didirikan ibu kota kabupaten atau negara yang baru ini, sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar yang artinya sawah, negara yang artinya kota. Raden Tumenggung Dipoyudo menjabat bupati sampai tahun 1846. Kemudian diganti oleh Raden Adipati di Prodiningrat. Tahun 1876 ia pensiun. Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara, gubernen atau pemerintahan. Mengangkat Mas Ngabehi Atmodiputro, Patih Kabupaten Purworejo atau Bangelan, Tikum Kolopaking di Banjar atau Kebumen sebagai penggantinya, dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara I. Dia mendapat ganjaran pangkat Adipati dan tanda kehormatan bintang emas. Pada tahun 1896 dia wafat, diganti putranya Raden Mas Jayamisena. Wedana distrik Singomerto atau Banjarnegara, dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara II. Dari pemerintahan Belanda, Raden Tumenggung Jayanegara II mendapat anugerah pangkat Adipati Arya, payung emas, bintang emas besar, Officer Orange. Pada tahun 1927 dia berhenti atau pensiun. Penggantinya putra dia, Raden Sumitra Kolopaking Purbanegara, yang juga mendapat anugerah sebutan Tumenggung Arya. Dia keturunan Kanjeng Raden Adipati di Padiningrat. Berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa terdahulu. Di antara para bupati Banjarnegara, Arya Sumitra Kolopaking yang menghayati 3 zaman, yaitu zaman Hindia, Belanda, Jepang, dan RI, dan menghayati serta menangani langsung gelora Revolusi Nasional pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Dikarenakan pada saat pengangkatannya, status Kabupaten Banjar, Watu Lembu yang terdahulu telah dihapus, maka Raden Tumenggung Dipayudo IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara I atau pertama. Peristiwa pengangkatan Raden Tumenggung Dipayudo IV pada tanggal 22 Agustus 1831 sebagai Bupati Banjarnegara, inilah yang dijadikan dasar untuk menetapkan hari jadi Banjarnegara.
dengan keputusan hari jadi Kabupaten Banjarnegara, yaitu pada tanggal 1 Juli 1981, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 tentang hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Nah, demikianlah asal-usul kota Banjarnegara. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.